Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal persiapan dan pemantapan asesmen standarisasi pendidikan daerah MKKS SMP MTS Provinsi DIY tahun pelajaran 2020-2021 yang kemarin sudah diadakan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Nah, ini pastinya masih hot ya teman-teman. Langsung saja kita bahas dari nomor 1. Di nomor 1 ini terdapat soal seperti ini ya. Oke. Nomor 2 ini. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Salah diberi skor -1 dan tidak dijawab diberi skor 0. Dari 50 soal yang diberikan, Rahmat berhasil menjawab 39 soal dan mendapatkan skor 151. Banyak soal yang tidak dijawab oleh Rahmat adalah berarti nanti ada jawaban benar, kemudian nanti ada jawaban yang salah, kemudian ada jawaban yang tidak dijawab atau belum dijawab, belum sempat ya. Kemudian yang benar itu adalah 39. Kemudian di sini karena ada 50 soal, maka untuk yang salah dan tidak dijawab itu berarti ada 11 soal ya teman-teman. Dari 50 dikurangi dengan 39. Di sini saya misalkan yang salah adalah X. Maka yang tidak dijawab itu adalah 11 dikurangi dengan X atau 11 dikurangi dengan yang banyak salahnya itu ketemu yang tidak dijawab atau belum dijawab. Kemudian jika benar ini kita kalikan dengan 4, jika salah dikalikan dengan -1, jika tidak dijawab dikalikan dengan 0 ya teman-teman. Kemudian ini kita hitung, maka yang di sini jadi 156, kemudian yang ini menjadi -X, kemudian ini 0. Nah ini tinggal kita jumlahkan semua, maka menjadi 156 dikurangi dengan X sama dengan 151. Ini supaya tidak negatif, ini boleh kita pindah ruas yang X-nya ke kanan maka jadi positif, yang 151 kita pindah ke kiri. 156 dikurangi dengan 151 teman-teman. X-nya berarti sama dengan 5. Nah berarti yang salah itu ada 5. Pertanyaannya adalah yang tidak dijawab. Tidak dijawab tadi sudah kita misalkan 11 dikurangi dengan X. 11 dikurangi dengan 5 itu berarti sama dengan 6. Begitu ya teman-teman. Gampang. Oke, selanjutnya di nomor 2. Di nomor 2 ini ada suatu pekerjaan selesai dikerjakan oleh A seorang diri dalam waktu 20 menit. Jika dikerjakan oleh B seorang diri, selesai dalam waktu 30 menit. Dan jika dikerjakan oleh si C seorang diri, selesai dalam waktu 60 menit. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh A, B, dan C secara bersama-sama. Nah ini tinggal menggunakan rumus ini aja teman-teman, biar gampang. 1/W bersama itu sama dengan 1/waktu si yang pertama yaitu adalah A, ini bersama ya BR, kemudian ditambah dengan 1/WB waktunya si B, ditambah dengan 1/waktunya si C. Nah jika di sini ada 4 orang yang bekerja secara bersama, maka nanti di sini ditambah dengan 1/WD dan seterusnya ya teman-teman. Nah ini penting kita kodai. Oke, sekarang kita kerjakan 1/W bersama BR itu sama dengan 1/20 ditambah dengan 1/30 ditambah dengan 1/60. Nah ini berarti tinggal penjumlahan pecahan biasa. Kita samakan penyebutnya 60, maka di sini menjadi 3 tambah 2 ditambah dengan 1, maka 1/W bersama itu sama dengan 6/60.
kalikan silang boleh atau tinggal dibalik juga boleh. Maka di sini W bersama itu tinggal 60 dibagi dengan 6 alias 10 menit. Begitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita bahas nomor 3. Di nomor 3 ini ada soal tentang skala. Perhatikan gambar pada peta. Di sini ada peta daerah istimewa Yogyakarta ya. Jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 30 km. Kita lihat dalam gambar A ke B di sini sudah diketahui ya. Kalau pada peta 10 cm. Kemudian jarak sebenarnya B ke C itu adalah 20 km. B ke C di sini belum diketahui. Kemudian jarak sebenarnya A ke E itu adalah 24 km. Nah, berarti di sini yang dua-duanya diketahui adalah yang si AB ini ya. Jarak pada petanya diketahui dan jarak sebenarnya juga diketahui. Ini berarti nanti akan jadi patokannya. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, skala peta tersebut adalah 1:300. Oke, yang namanya skala itu sama dengan apa teman-teman? JP dibanding dengan JS. Gitu ya. Atau boleh di sini untuk mengingatkan kembali JP dibagi JS itu boleh saya tulis seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita masukkan ke dalam rumus segitiga, maka di sini S, yang di sini JP-nya, kemudian di sini adalah JS-nya. Jarak pada petanya adalah 10 cm. Kemudian jarak sebenarnya adalah 30 km. Ini kita jadikan ke cm dulu teman-teman. Berarti kan turun 5 ya. Berarti nanti ini sama dengan 3 juta cm. Oke, ini kita masukkan ke sini. Berarti ini menjadi 3 juta cm. Nah, ini satuannya kita coret-coret, ini coret-coret. Maka di sini menjadi 1:300.000. Jadi untuk pernyataan yang pertama benar. Di sini ada pernyataan pertama ya. Oh, berarti A benar, B juga benar. Nah, di sini yang 2 itu juga belum tentu salah ya, teman-teman, karena di sini ada 23 dan 24. Nah, kita juga harus mencari yang kedua ini. Nah, yang kedua, jarak sebenarnya kota B ke D adalah 30 km. Jarak sebenarnya itu sebenarnya bisa kita nalar saja, teman-teman. B ke D. B ke D di sini kan 30 cm. Logikanya di sini yang namanya skala setiap 1 cm itu sama dengan 300.000 cm. Berarti kalau ada 30 cm, maka tinggal 30 cm ini kita kalikan dengan 300.000 teman-teman. Jadi di sana jawabannya adalah 9 juta centimeter. Ini kita pakai logika aja. Kemudian kita jadikan ke kilometer alias 90 kilometer. Berarti pernyataan yang kedua salah teman-teman. Yang ada angka 2-nya salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Di nomor 4 di sini ada soal tentang perbandingan ya teman-teman. Nah, seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 9 pekerja. Nah, ini berarti targetnya ya teman-teman. Oke, kemudian setelah dikerjakan selama 10 hari, pemborong tersebut menambahkan 6 orang pekerja. Berapa hari lebih cepat pekerjaan tersebut selesai dari waktu yang telah direncanakan. Nah, jadi ini perbandingan bertingkat ya teman-teman. Nah, ada rencana. Nah, rencananya itu, nah di sini ada 2 variabel melibatkan hari dan ada orang, begitu ya. Nah, 20 hari itu rencananya diselesaikan oleh 9 pekerja. Kemudian sudah dikerjakan 10 hari. Berarti waktunya berkurang 10 hari. Berarti tinggal 10 hari juga. Ya, 20 kurangi 10 tetap 10. Kemudian 10 hari ini targetnya ini dikerjakan oleh 9 orang.
Begitu ya teman-teman, target. Nah, kalau sesuai target, dalam waktu 10 hari ini bisa dikerjakan oleh 9 orang. Kemudian mungkin si pemborongnya pengen lebih cepat ya, terus menambahkan pekerjanya. Nah, ini ditambahkan 6, berarti yang tadinya 9 menjadi 15. Kemudian ini akan selesai dalam waktu berapa hari. Di sini berarti kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin banyak orang yang ada, maka akan semakin cepat hari yang diselesaikan atau pekerjaannya akan semakin cepat selesai. Ini berarti ini banding ini sama dengan itu banding itu, dibalik. Jadi boleh saya tulis menjadi 10 per X sama dengan 15 per 9. Kemudian ini kita kalikan silang, maka menjadi 15X sama dengan 90. Maka X menjadi 6 hari. Jadi dengan 15 orang saja itu bisa dikerjakan dalam waktu 6 hari. Yang ditanyakan adalah berapa hari lebih cepat. Nah, berarti lebih cepat berapa hari teman-teman? Yang telah direncanakan dari tinggal 10 menjadi 6 hari. Berarti tinggal lebih cepat. Nah, itu berarti tinggal 10 kita kurangi dengan 6. Berarti lebih cepat 4 hari. Begitu ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C. Sekarang kita ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada bilangan berpangkat. Ini adalah pelajaran kelas 9 semester 1. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 5 ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Sambil mengingat, penting nanti kita menggunakan sifat ini teman-teman. Yang pertama, ketika ada A pangkat min N, itu artinya boleh kita tulis menjadi 1 per A pangkatnya menjadi N. Kemudian kita juga menggunakan sifat ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka boleh kita tulis menjadi A pangkat N dikali dengan M. Penting, berarti ini kita kotai. Oke, selanjutnya. Nah, kita kerjakan teman-teman. Di sini ada 3 pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan 2. Ini kita pangkatkan terlebih dahulu supaya kurungnya terbuka ya, atau hilang gitu kan. Berarti min 1 dikali dengan 2 menjadi 3 pangkat min 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Kemudian per 12. Nah, ini kita menggunakan sifat yang nomor 1 ini. Ini boleh kita rubah menjadi 1 per 3 pangkat 2 alias 1 per 9. Dikali dengan 4 per 12. Ini boleh kita coret 1, 3. Maka 1 per 9 dibagi dengan 3 itu sama dengan 1 per 27. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di part 1 ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Jika ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.